Nih, ada yang bergabung. Jadi, kita ulangi tepuk cerianya ya, biar semua ceria. Lagi ya, tepuk ceria. Ya. Ya, alhamdulillah. Baik teman-teman, biar pertemuan kita lebih berkah, kita mulai dengan kalimat basmalah. Yuk baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Neni. Alhamdulillah ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi melalui Zoom meeting. Mudah-mudahan acara silaturahminya diberikan kelancaran, apalagi sekarang pertemuan Zoom-nya tidak sekedar silaturahmi biasa. Kita akan bersilaturahmi dengan bintang tamu. Yeay. Siapa bintang tamunya? Sebentar ya teman-teman, nanti akan Bu Neni kenalkan. Sekarang lanjut dulu salawat dan salam. Kita sampaikan ke baginda Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman, kali ini sebagaimana disampaikan tadi, kita bertemu di Zoom meeting, satu untuk bersilaturahmi, kedua untuk saling nyapa nih Bu Rama sama Bu Neni udah kangen sama teman. Ketiga ingin memberikan surprise buat teman-teman. Surprise-nya apa ya? Surprise nih. Bu Neni sama Bu Rama akan menghadirkan bintang tamu. Nih Bu Rama, yang tamunya udah ada Bu Rama? Halo. Udah ya, Bu Rama udah oke. Katanya berarti bintang tamunya sudah ada. Alhamdulillah. Nih Bu Rama kan ya, Bu Rama bisa menghadirkan seorang bintang tamu yang sebelumnya itu susah teman-teman kalau dihubungi. Karena apa? Karena punya kesibukan tersendiri. Dan punya jadwal juga, sudah punya jadwal tersendiri juga. Alhamdulillah nih Bu Rama keren bisa melobi Bu Rama ya. Jadi teman-teman, ini bukan surprise buat teman-teman saja, ternyata ini juga surprise buat Bu Neni ya. Karena Bu Neni nggak tahu nih, ternyata di belakang layar ternyata Bu Rama sudah merencanakan sesuatu nih buat teman-teman kelas 3. Nah, ya yang Bu Rama rencanakan ternyata ini di luar duga Bu Neni nih teman. Kalau Bu Neni sih udah memikirkan, sepertinya ada Zoom memang sudah pikirkan ya, karena Bu Rama sama Bu Neni udah kangen nih sama teman. Tapi kalau menghadirkan seorang bintang tamu, wah sama Neni juga belum kepikiran. Ya, alhamdulillah Bu Rama menghadirkan seorang bintang tamu yang sangat tepat. Kenapa tepat? Karena memang ini adalah yang akan saya sampaikan adalah ilmu yang beliau kuasai. Kita tebak-tebak ya, apa yang jawabannya betul. Bintang tamu ini berjenis kelamin ikhwan. Ada yang tahu?
Yang bisa jawab nggak? Udah, dikasih clue lagi. Apa ya? Bintang tamu ini adalah seseorang yang sudah menikah. Lagi yang menikah, tambah lagi. Apa tuh? Bintang tamu ini tenang. Apa ya jenis kelamin iwan lama sudah menikah? Ustadz Syam bukan? Benar tambah lagi. Bintang tamunya letak rumahnya sangat jauh di antara guru-guru yang lain jauh nih teman-teman. Oh, siapa itu? Ada yang bisa jawab? Ada bisa ketebak? Enggak. Wah, ada yang udah bisa jawab ya? Siapa? Pak Syam. Aku Ustaz Syam. Ya. Emi, apa bintang tamunya Emi? Apa jawab Emi? Enggak tahu. Ustaz Syam. Oh, Emi belum tahu teman-teman. Kita tekan dulu lagi ya. Bintang tamunya seorang pengajar dari tingkat sekolah yang lain. Maksudnya kan kita tingkat SD nih. Ini berada satu tingkat di atas SD. Berarti bintang tamunya adalah seseorang yang mengajarnya di SMP. Tapi walaupun jadi SMP, bukan berarti memilahkan antara SD dan SMP. Nah, bintangnya juga sangat mencintai anak-anak SD. Makanya lo bersedia sedang menjadi bintangmu mengisi di Zulting kelas 3 ini. Udah ketebak belum ini? Pasep. Emi udah tebak belum? Belum. Nih buat Emi ya, dipikir kaki Emi. Bintang tamunya Pak Syam. Oh, nama itu ada dalam salah satu surat juz ke-30. Mendekat surat itu. Pasang. Pasang. Yang tahu nggak? Iya, betul. Siapa yang bintang tamunya? Pasang. Siapa Emi? Pasang. Pasang. Ya, betul. Alhamdulillah nih Ial Pak Syam. Ial betul, Ial 100. Emi juga sudah bisa jawab 100 dan tentunya bagi yang lain juga sama ya. Mendapat 100 karena sudah bisa menebak siapa bintang tamunya. Nih, karena sudah tebak, kayaknya teman-teman sudah tidak sabar ya menunggu penampilan sang bintang tamu. Kira-kira bintang tamunya mau ngapain aja ya? Bintang tamunya kira-kira mau ngapain? Ya, sebentar. Ya, di mana ya bintang tamunya? Kita panggil yuk. Pakai tepuk ya. Tepuk Pak Syam. Pak Syam. Pak Syam. Pak Syam. Ini baru kelihatan. Oh, udah kelihatan ya, Pak Syam. Terima kasih Pak Syam sudah mau menjadi bintangmu di kelas 3, Pak. Pak Syam bintang tamu. Ya.
Jadi teman-teman sepertinya sambut dari teman-teman tadi heboh, lebih heboh lagi ya. Kita tepuk Pak Syam ya. Heboh lagi. Tepuk Pak Syam. Pak Syam. Pak Syam. Oke, terima kasih Bu Neni dan Bu Rama yang cukup ceria dan cukup luar biasa ya hari ini. Juga teman-teman yang ada di rumah Pak Syam, serta ayah suara bunda. saya jelas nggak Pak? Sangat jelas sekali. Sangat jelas sekali. Oke, Pak Sam coba sapa dulu ya teman-teman yang ada di rumah. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah, ayah bunda yang ada di rumah pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Bintang tamunya sudah hadir. Alhamdulillah. Bu Neni ingatkan kembali, ketika ada orang yang sedang berbicara, berarti ada teman-teman apa? Dengarkan. Di Bu Neni ingatkan ada saat Zoom teman-teman sama ketika sedang bertatap. Pertama videonya itu harus diaktifkan. Ya, video diaktifkan. Apa ada yang videonya tidak diaktifkan? Ya, dicek dulu ya. Kedua, biar suaranya terdengar jelas, biar tidak terlalu berisik, mikrofonnya di-mute semua. Iya, Bu Neni. Di-mute semua. Kemudian, jika teman-teman ingin bertanya, boleh izin terlebih dahulu. Contoh, misalkan nanti Bu Neni di mikrofonnya buka, lalu misalkan angkat tangan menyampaikan, Bu Neni boleh bertanya, gitu ya. Kemudian yang keempat, siapkan alat tulis. Barangkali ada yang teman-teman mau catat dari apa yang disampaikan oleh Pak Syam. Baik, ini sebetulnya udah nggak salah ya mendengar penjelasan dari tentang tamunya. Bu Neni juga nggak sabar, Bu Neni insya Allah akan sama-sama menyimak. Ya, waktu dan tempat kami persilahkan Pak Syam. Terima kasih Bu Neni yang luar biasa, yang baik hati, juga Bu Rama ya. Teman-teman juga yang di rumah yang semangat, juga soleh dan soleha. Ayah bunda yang di rumah juga yang sedang mendampingi teman-teman untuk pembelajaran hari ini. Sebelumnya Pak Sam ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ya hari ini pada ceria-ceria semua. Seperti udara di luar tidak mendung, tidak panas, tetapi Allah berikan semua itu pada kita sebuah nikmat yang patut kita syukuri ya teman-teman. Nah, hari ini Pak Sam akan memberikan atau berbagi ilmu. Nah, mengenai apa? Tentunya dengan ilmu ini teman-teman semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau teman-teman berjalan-jalan di luar, misalkan tiba-tiba cuaca di luar itu mendung. Nah, mendung. Nah, biasanya teman-teman kalau mendung itu pasti bertanya-tanya, apakah yang akan terjadi ketika cuaca di luar mendung? Tentunya adalah hujan turun. Nah, kemudian dari hujan itu kita tahu ya, airnya yang turun ke bumi ini ternyata sangat bermanfaat buat keberlangsungan. Ya, artinya air yang jatuh ke bumi itu, nah bermanfaat sekali untuk proses kehidupan, ya, untuk proses kehidupan. Mungkin kita pernah bertanya ya, teman-teman, Pak Sam, air itu berasal dari mana ya? Yang kok bisa jatuh dari atas ke bawah? Oh, tidak
serta-merta dia jatuh air itu. Tentunya pastinya semua itu sudah ada yang mengatur, yaitu dengan kekuasaan Allah melalui peristiwa alam. Nah, apa sih peristiwa alam yang menyebabkan air bisa turun dari langit ke bumi? Oke, alhamdulillah ya teman-teman ya, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini sehingga kita bisa belajar. Dan kemudian tentunya kita harus bersyukur dan mentafakuri nikmat yang Allah berikan pada kita. Ya, tentunya dengan cara apa? Nah, dengan cara belajar seperti ini, teman-teman juga akan mengetahui, oh iya ya, Allah tuh maha besar, maha kuasa. Nah, Pak Sam, apa sih hari ini akan kita pelajari ya? Nah, ini Bu Rama sedang sibuk menyiapkan sesuatu buat teman-teman. Nah, kalau ada teman-teman di sini, Pak Sam ingin memberikan sesuatu kepada teman-teman berupa sebuah benda yang biasanya sangat orang sukai. Benda ini yang ada di tangan Pak Sam ini, kalau panas-panas ini kalau kita minum ini sangat enak sekali ya. Tentunya apa namanya ya? Pasti teman-teman tahu apa nama benda ini yang Pak Sam pegang. Oke, ini adalah es batu. Nah, kenapa disebut es batu Pak Sam, nggak es pasir? Nah, tentunya karena bentuknya keras seperti batu. Nah, tentunya es ini berupa wujudnya apa? Padat, cair, atau gas ya. Teman-teman pasti sudah bisa menjawab. Oh, cair katanya es itu. Oh, ada yang bilang cair. Padat, ada yang bilang padat. Bisa cair, betul. bisa padat. Bisa cair, bisa padat. Nah, kalau bentuknya batu, es, ada kata batu berarti dia keras. Berarti bentuknya padat. Tetapi awalnya dia dari air dulu ya. Nah, hari ini Pak Sam akan membahas tentang perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda ya. Teman-teman, tidak hanya saja hari yang berubah ya, dari siang menjadi malam, kemudian tidak saja tubuh kita yang berubah, yang tadinya gemuk menjadi kurus, kemudian ada yang tadinya muda menjadi tua, itu pasti perubahan itu akan selalu terjadi. Tapi benda mati pun bisa berubah wujud. Tergantung apa teman-teman? Perubahan wujud benda itu tentunya ada yang menyertai perubahan tersebut. Apa ya yang menyertai perubahan benda itu? Ada yang tahu tidak? Nah, teman-teman, mungkin boleh ada yang jawab, Pak Sam saya tahu yang menyertai perubahan benda itu apa? Coba kira-kira apa ya? Pak Sam pengen dengar jawabannya dari teman-teman. Ada yang tahu kah? Hah? Apa yang bisa menyebabkan benda itu berubah? Ayo. Oke, sekarang Pak Sam anggap apa? Kondisi sekitar. Kondisi sekitar. Betul. Wah, pintar sekali. Siapa yang menjawab? Islam. Siapa? Islam. Oh, iya, Islam. Kondisi sekitar, betul. Ada lagi tidak selain kondisi sekitar, nama lainnya apa ya? Di sekitar kita tuh tentunya ada sesuatu yang menyebabkan kita atau benda-benda yang ada di bumi ini ada berubah. Apa ya kira-kira? Oke. Teman-teman, Pak Sam ya di sini akan menunjukkan satu gambar yang menginspirasi buat teman-teman mengapa benda di sekitar ini kita bisa berubah ya. Teman-teman tahu apa ini? Ini berseri-seri dia tertawa yang senantiasa setiap hari, betul ya. Matahari ini disebut sebagai sumber energi yang utama di muka bumi ini. Sehingga dengan adanya matahari ini, ada beberapa benda yang bisa berubah wujud. Kenapa bisa seperti itu, Pak Sam? Matahari bisa berubah wujud? Matahari bisa berubah wujud. Benda bisa berubah wujud dengan adanya matahari. Nah, teman-teman pernah ke daerah pantai tidak? Nah, pernah ke daerah pantai. Oke. Di pantai itu tentunya terbentang laut, ada air. Nah, ketika air itu dia dipanasi oleh matahari, kemudian air itu menguapnya bagaimana ya? Kita bisa melihat tidak? Sebenarnya penguapan yang ada
di air laut itu kita tidak bisa lihat dengan kasat mata, teman-teman ya. Kenapa? Karena air itu dengan disinari matahari yang cukup panas, nah menguaplah air tersebut, tetapi tidak langsung seperti air yang ke atas tarik ya, nggak kelihatan. Kenapa? Berubah wujud menjadi gas. Nah, ya, artinya air disinari oleh matahari atau dipanasi, cair menjadi gas atau uap. Namanya disebut peristiwa penguapan. Nah, penguapan ya, adanya perubahan wujud benda akibat disinari atau dipanaskan sehingga basenya wujudnya dari cair menjadi gas. Nah, kemana itu uap air itu? Dia akan tetap melayang di udara. Oke ya. Di udara karena apa? Karena ketika air itu menguap jadi gas, masanya berat atau mungkin akan berkurang. Ada yang berkurang di situ ya. Ya, melayang-layang di udara. Masa jenisnya apa di situ? Nah, arti adanya kandungan zat yang ada di dalam benda. Karena dia menguap, dia jadi gas, tentunya beda dengan air. Kalau air dia tidak melayang-layang, dia akan turun ke bumi. Nah, teman-teman, apa yang terjadi ketika air melayang di udara? Udara bebas itu. Nah, teman-teman kan kalau yang udah pernah naik pesawat, kalau teman-teman yang belum pernah naik pesawat mungkin bisa kita melihat ke atas di langit itu ada awan ya. Awannya ada yang putih, ada yang hitam. Nah, ada yang awannya itu seperti seperti kapas, ada yang awannya tipis sekali. Nah, itulah yang terjadi atau nasib air yang menguap oleh matahari, dia berada di atas permukaan laut atau di udara, melayang-layang. Nggak tahu kemana ya nanti dia ya, pengen tahu kemana nanti akhirnya. Nah, setelah itu, apa yang terjadi ya? Neng, mataharinya terbenam, akhirnya terjadilah perubahan waktu siang menjadi malam. Oke. Yang terbayang sama teman-teman ketika malam itu apa sih yang teman-teman rasakan, apa yang teman-teman lihat pada waktu malam hari? Ada yang bisa jawab? Ya, boleh menjawab. Iya? Apa kira-kira yang teman-teman bisa lihat atau bisa rasakan ketika kondisinya jadi malam hari? Ada bulan katanya. Oke, betul. Ada bulan. Dingin, betul sekali dingin. Apa hitamnya? Gelap. Gelap. Kalau tidak ada listrik atau tidak ada penerangan tentunya, waduh, begitu besar berharganya sinar matahari bagi kehidupan. Tapi Pak Sam, kan ada bulan yang bisa menerangi bumi pada malam hari tapi tidak seterang matahari. Kenapa bulan? Bulan ini cahayanya juga dari sinar matahari. Karena bulan ini adalah benda langit yang tidak bisa mengeluarkan cahaya sendiri. Dia bisa mengeluarkan cahaya karena ada matahari. Nah, apalagi yang terjadi tadi ya, nasib air nih. Kita masih berbicara tentang nasib air. Ini air ya, airnya lucu ya. Nah, airnya itu matanya belok, ada lidahnya ngelel. Ini Bu Rama bisa bikin gambar airnya ya. Nah, nasib air gimana ya ketika malam hari? Waduh. Nah, Pak Sam akan cerita tentang nasib air di malam hari. Setelah siang hari dia melayang-layang di udara. Nah, kemudian dengan suhu yang cukup panas karena adanya matahari masih bersinar. Nah, nasib air pada malam hari ini dia mengalami satu perubahan yang sangat dahsyat. Apa ya dahsyat yuk? Nah, yang tadinya panas dia jadi dingin. Aduh, aku kedinginan ya. Gimana ya ceritanya? Oke, teman-teman, kata air tuh ya. Di bawah bumi itu ada pohon, ada rumah, ada atapnya. Kemudian ada rumput-rumput. Bagaimana kalau kita hinggap di sana ya? Nah, karena kalau udah malam gini kayaknya kita gak enak nih di atas nih. Udah badan kita udah kayaknya berat banget nih. Nah, akhirnya si air ini dengan adanya perubahan suhu yang tadinya panas menjadi dingin,
terjadilah kondensasi. Wah, apa itu kondensasi, Pak Sam? Sebagai pengetahuan aja buat adik-adik ya teman-teman, ya, kondensasi itu adalah perubahan nantinya ketika titik uap ke titik air, di mana nanti yang uap itu berubah fase gas, nah dia akan berubah lagi menjadi cair, kembali lagi kepada air. Nah, dengan cara apa? Nah, ketika malam hari tentunya ketika kita terlelap tidur, waduh, air pada turun ke bawah, ting ting ting. Nah, Pak Sam, untuk membedakannya itu kan air apa ya yang ada di pohonan itu kok ketika saya bangun pagi-pagi, misalkan Islam ya, Islam bangun pagi-pagi, nggak hujan, padahal kemarin panas, tiba-tiba saya keluar, kenapa ya rumput-rumput di luar itu basah semua, kapan hujannya, padahal nggak ada hujan. Nah, itu teman-teman, peristiwa kondensasi itu yang menyebabkan perubahan uap menjadi air. Itu dinamakan mengembun. Nah, mengembun. Nah, ya, tadi ada ketika siang air ke atas naik namanya menguap karena adanya energi matahari yang memanaskan air laut sehingga di permukaan air itu dia ke atas naik kemudian membentuk nantinya gas, setelah itu berkondensasi membentuk awan. Nah, ketika berkondensasi membentuk awan pada malam hari, keadaan udara berubah. Yang tadinya panas menjadi dingin, sehingga ada perubahan fase lagi. Yang tadinya uap air, turun lagi menjadi air yang hinggap di atap rumah, kemudian di pohon, kemudian ada di rumput. Nah, ini disebut dengan mengembun. Nah, teman-teman ya, ada dua istilah yang teman-teman ketahui, yaitu menguap, kemudian mengembun. Nah, itulah disebut dengan perubahan wujud benda. Ya, yang tadinya air menjadi gas, menjadi uap, itu namanya menguap. Bukan menguap karena ngantuk ya. Bukan, menguap. Nah, kemudian dari menguap, si air yang tadinya jadi gas itu kembali lagi menjadi air, karena adanya perbedaan suhu udara atau terjadinya kondensasi, dia turun menjadi embun. Akhirnya apa? Mengembun. Beda ya, mengembun dengan mencair. Nanti teman-teman bedakan ya. Kalau tadi pas saya memegang benda ini ya, nih, yang tadinya padat, kemudian kita panaskan di luar. Beberapa jam kemudian teman-teman bisa melihat perubahan benda itu yang tadinya padat, mana esnya ya kok jadi air. Berarti perubahan akibat energi matahari juga akibat panas, yaitu dari padat menjadi air, namanya mencair. Ya, teman-teman ya, mencair. Lalu peristiwa apa lagi yang menunjukkan perubahan wujud benda tersebut? Nah, kemudian teman-teman, kalau teman-teman misalkan apa ya, teman-teman memiliki lilin, ya lilin, tahu lilin ya? Nah, lilin itu bentuknya padat, Nah, kemudian ketika lilin itu bentuknya padat, di atasnya ada sumbu, kita kasih api. Nah, itu kan panas juga ya, api itu. Tadi ada matahari, ada panasnya, bisa didapat dari matahari, bisa didapat dari sumber yang lain, api. Nah, kok yang tadinya padat, si lilin itu menjadi cair ya. Lama-lama pendek, tetapi di bawah lilin itu ada kerumbulan atau mungkin ada kumpulan, bongkahan padat lagi. Artinya ada dua perubahan lagi ya, padat ke cair, kemudian karena suhu di ruangannya itu lebih rendah di sekitarnya, maka akan terjadi pembekuan atau memadat lagi. Maka si lilin cair jadi cair jadi padat. Oke, teman-teman, Bu Rama, saya tuh pengen punya gelas ya. Ada gelas, kemudian ingin diisi dengan es. Esnya diisi dengan air. Nanti Pak Sam ingin menunjukkan kok ada peristiwa apa ya ketika kita memasukkan air ke dalam gelas dan es. Kira-kira peristiwa apa yang terjadi? Bu Rama bisa minta tolong? Oke ya. Esnya apa ya? Di gelas aja ya. Boleh, tapi di sini nggak terlalu tampak, nanti ada peristiwa yang terjadinya.
Nggak apa-apa Bu Rama ya, minta tolong. Iya, boleh. Baik teman-teman. Nah, sekarang Pasam akan menjelaskan kembali apa perubahan-perubahan wujud benda akibat adanya panas. Kemudian akibat adanya energi ya. Artinya panas itu berupa energi. Jadi benda bisa berubah wujud karena adanya energi atau karena ada kondisi di sekitarnya. Nah, kalau dalam bahasa nanti teman-teman di SMP akan menemukan istilah gaya. Gaya itu bisa merubah wujud sebuah benda. Ya, gaya itu kayak panas, gaya listrik, kemudian ada lagi yang pendinginan. Nah, itu teman-teman berupa energi ya teman-teman ya. Jadi ya bisa merubah wujud sebuah benda itu adalah energi. Oke ya. Nah, kemudian Pasam coba ulas lagi. Ketika kita mengambil air kemudian plastik, nah teman-teman tentunya punya kulkas atau pendingin atau lemari es. Nah, teman-teman coba masukkan ke dalam lemari es dalam waktu beberapa jam, pasti ada perubahan wujud benda. Yang tadinya air tiba-tiba jadi keras, memadat. Itu namanya disebut membeku. Ya, membeku. Membeku itu adalah peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Itu namanya membeku. Oke, setelah kita kenal lagi perubahan yang lain. Nah, kemudian teman-teman sudah esnya udah jadi ceritanya ya di dalam kulkas, teman-teman keluarkan. Kemudian teman-teman disimpan es tersebut di luar atau di suhu ruangan atau bisa juga di luar di terik matahari yang cukup panas. Nah, teman-teman tinggalkan es tersebut beberapa jam. Nah, setelah teman-teman melihat keluar, kok esnya nggak ada, Pak Sam? Yang ternyata yang berubah, kok jadi air? Nah, itu ada perubahan wujud benda juga. Yang tadinya padat menjadi cair, karena panas juga. Ya, namanya mencair. Nah, kemudian dari cair menjadi gas. Nah, cair menjadi gas yang tadi Pak Sam bilang, ketika kita di laut, permukaan laut itu disinari oleh matahari yang cukup terik, maka akan terjadi penguapan sehingga air berubah fase menjadi fase gas, naik ke atas. Nah, itu namanya menguap, ya, menguap. Nah, kemudian dari gas yang tadinya air itu di atas, kemudian adanya kondensasi, dia berubah menjadi embun. Artinya gas berubah menjadi embun, namanya mengembun atau menjadi cair lagi ya. Dari gas menjadi cair lagi namanya mengembun, ya. Kemudian ada lagi di sini perubahannya. Gas menjadi padat. Waduh, apa ya gas menjadi padat? Tentunya ada sebuah benda yang dia tuh masanya itu gas, tetapi ketika adanya kondensasi atau adanya perubahan suhu yang cukup drastis, dia akan berubah menjadi akan menjadi mengkristal ya. Apa sih contoh mengkristal itu? Teman-teman tahu batu apung yang berlobang-lobang, berpori-pori? Itu adalah sebuah fase benda yang tadinya koloid ya. Ya, benda yang tadinya gas, dia berubah menjadi fase kepadat, disebut dengan koloid gitu kalau dalam bahasa kimia. Yang mungkin teman-teman nggak pas terangkan dulu apa itu koloid, tapi pusing. Oke ya. Nah, jadi artinya dari gas menjadi padat namanya mengkristal. Nah, ada lagi dari padat menjadi gas. Contohnya apa ya? Ada yang tahu nggak? Padat jadi gas. Apa ya? Padat. Kalau tadi kan padat jadi cair, dia mencair. Kalau padat jadi gas, apa ya kira-kira? Tahu teman-teman kapur barus? Kapur barus itu yang suka disimpan di lemari atau biasanya kapur barus itu digunakan untuk misalkannya ada yang meninggal biar tidak tercium. Di sana kereta awas. Patah. Nah, akhirnya ketika kapur barus itu habis, dia berubah ternyata jadi gas. Itu namanya menyublim.
Nah, banyak banget ya istilah perubahan benda itu teman-teman, satu persatu harus apa nanti pasang tes ya. Kira-kira masih ada yang ingat-ingat nggak? Nah, teman-teman, ternyata dengan adanya perubahan wujud benda ini, tentunya kita juga akan semakin cinta kepada Allah, semakin bersyukur kepada Allah. Ternyata Allah tuh menciptakan dunia beserta isinya dan peristiwa-peristiwa itu sangat bermanfaat. Ya, kebayang kalau nanti sinar matahari itu tidak bersinar. Kalau tidak bersinar, maka apa yang terjadi? Air laut. Nah, ayo teman-teman, kenapa teman-teman? Kalau matahari tidak bersinar, maka tidak akan terjadi penguapan air, sehingga di langit itu tidak ada awan, dan tidak mungkin turun hujan. Nah, kemudian dengan tidak adanya sinar matahari ini, kasihan tumbuhan. Tumbuhan tidak bisa bernafas, karena untuk bernafas itu tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk berfotosintesis. Oke ya, teman-teman kebayang ya, malam-malam tuh kan biasanya kan tumbuhan itu melakukan siang itu tumbuhan melakukan fotosintesis. Ketika malam kan nggak bisa melakukan fotosintesis, kita bisa bernapas dari mana? Nah, oke. Teman-teman tahu belahan bumi itu ada yang siang, ada yang malam ya. Nah, mata itu berputar, ya, matahari berputar maksudnya. Bumi itu berputar, kemudian nanti ada bagian-bagian yang terkena matahari, maka bagian yang terkena matahari itu tumbuhannya melakukan fotosintesis. Sehingga akan terciptanya udara atau oksigen buat kita. Nah, ketika di bagian gelap nanti gantian. Nanti yang bagian gelap akan kena matahari dan yang bagian terang akan gelap. Nah, terus berputar seperti itu, makanya kan di dalam ini di antara tanda-tanda, di antara silih bergantinya siang dan malam, nah, kemudian langit dan bumi, maka terdapat tanda-tanda orang yang berpikir. Nah, itunya apa? Makanya kita kalau kita berpikir tentang masalah penciptaan ini luar biasa. Allah menciptakan itu sangat sempurna. Masya Allah ya. Sehingga ini bisa berputar. Selain berputar mengelilingi matahari, bumi juga berputar pada porosnya. Tujuannya apa? Agar tercipta keseimbangan. Ya, kalau yang tidak berputar, jadi ada yang terus malam, nggak akan siang-siang. Ya, dan akan siang-siang terus nggak akan malam-malam. Makanya bumi itu berputar berdasarkan porosnya juga. Akhirnya ada yang kena matahari, ada yang tidak. Tapi bergantian. Sehingga proses kehidupan itu bisa berlangsung. Kalau bumi berhenti tidak berputar, apa yang terjadi? Maka tidak akan adanya keseimbangan, maka bisa hancur. Tumbuhan bisa ada yang mati di belahan bumi yang tidak terkena matahari. Kemudian kita pun akan kelebihan sinar matahari juga tidak baik, karena ada sinar matahari yang bisa merusak kehidupan manusia. Kulit-kulitnya kita juga mungkin nanti kena sinar ultraviolet terlalu berlebihan juga berbahaya. Makanya sama Allah diputar itu bumi. Ada siang, ada malam. Nah, akhirnya biar tidak terlalu berlebihan. Nah, kemudian matahari bumi pun mengelilingi matahari. Apa tujuannya mengelilingi matahari? Dia akan menyelaraskan kehidupan ini menjadi baik, adanya perubahan-perubahan. Ya, jadi teman-teman ya, kita sudah belajar hari ini tentang perubahan wujud benda, di mana tadi Pak Sam sudah menyampaikan ada yang tadi istilahnya menguap, ada istilahnya membeku, ada istilahnya mencair, ada istilahnya menyublim, ada istilahnya mengembun, dan ada apa lagi? Ada istilahnya mengkristal. Ya, jadi ada 6 perubahan wujud benda itu. Nah, tadi Pak Sam ya janji ke teman-teman mau menunjukkan peristiwa. Bu Rama, esnya ada kah? Mana? Oke. Nih teman-teman, Pak Sam ada air minum ini ya. Air minum ini. Bukan ya? Nggak apa-apa. Anggap aja air minum, tapi nggak akan Pak Sam minum ya. Nah, kemudian Pak Sam simpen es di dalam air tersebut. Aduh. Nah, ya. Nah, esnya akan Pak Sam banyakin ya, teman-teman bisa memperhatikan ya sebentar ya semuanya, biar teman-teman paham tentang perubahan wujud. Oke. Nah, di sini Pak Sam campurkan air tersebut. Tentunya suhu es dengan suhu air berbeda. Nah, dengan perbedaan tersebut ada peristiwa yang akan terjadi ya, perbedaan karena perbedaan suhu udara di dalam gelas dengan di luar gelas. Nah, teman-teman lebih rendah mana ya, suhu yang ada di dalam gelas atau di luar gelas?
Oh, nggak kelihatan ya? Nah, oke. Ini ya, Pasan tadi sudah memasukkan air, kemudian di dalam air tersebut Pasan masukkan es lagi. Nah, artinya Pasan ingin menunjukkan kepada teman-teman, ternyata ketika kita memasukkan antara dua zat yang berbeda ya, benda ya, yang satu padat, yang satu cair, dengan suhu-suhu juga yang berbeda. Es dengan air lebih rendah mana suhunya? Siapa yang bisa jawab? Es dengan air mana yang lebih? Oh iya betul. Bu Rama, ada yang jawab itu siapa? Nanti Bu Rama kasih nilai. Luar biasa. Hebat. Nah, teman-teman semuanya hebat. Jadi ternyata es lebih rendah suhunya. Nah, ketimbang air. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Ketika Pasan sudah memasukkan es dan air, mana ternyata kan ada suhu di dalam gelas dengan suhu di luar gelas. Kira-kira lebih mana? Lebih rendah mana? Apakah suhu yang ada di dalam gelas atau suhu yang ada di luar gelas yang lebih rendah? Dalam gelas. Dalam gelas. Wah, pinter. Pinter lagi, luar biasa Bu Rama. Teman-teman kelas 3 ya. Ini tuh ya. Kelas 3 tuh luar biasa hebat-hebatnya. Nah, Pasan amati tadi yang ketika gelas ini sebelum dimasukin air, warnanya bening. Nah, kalau Pasan di sini kelihatan warnanya bening tadi. Tapi sekarang jadi berubah. Rumek. Ya, rumek. Waduh, kenapa ya? Nah, ketika Pasan pegang di gelas itu, nih, lihat ya. Tuh, basah. Kenapa kok? Apakah air yang ada di dalam keluar? Oke, teman-teman bisa berpikir, coba. Kenapa ya? Ini tadi gelasnya nggak basah di luar, kering. Tapi ketika Pasan masukkan air, tiba-tiba, nggak tiba-tiba ya, maksudnya dengan adanya peristiwa tersebut, gelasnya jadi basah. Apakah air yang ada di dalam gelas itu keluar atau bagaimana? Coba teman-teman. Ada yang bisa Wah, jawab? dingin. Ya? Dingin. Dingin. Ya. Kenapa dingin tapi bisa ada air di dalam gelas, di luar gelas ini yang nempel tuh. Jadi bercucuran air nih di luar gelas, padahal tidak ada air yang keluar di gelas. Nah, kira-kira apa? Berembun. Betul, luar biasa, berembun. Kenapa berembun? Nah, teman-teman bisa mengamati gejala alamnya ya. Ternyata di sekitar sini tuh ada uap air loh. Ada uap air yang tadinya menguap oleh sinar matahari, ternyata beredar kemana-mana. Di ruangan kelas ini juga ada uap air. Nah, ketika uap air ini, di sini ada gelas, sekitar udara yang ada dekat gelas ini jadi tertarik karena ada proses pendinginan dari uap air itu. Ini namanya mengembun loh teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa paham. Mengembun. Alhamdulillah Bu Rama, ternyata pinter-pinter si teman-teman kelas 3 ini ya, begitu memahami materi pada hari ini ya. Dan dengan memahami materi hari ini, Pasan mengharapkan teman-teman semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan senantiasa kita harus melakukan apa ya? Sebagai tanda syukur itu kita tidak boleh boros terhadap energi yang Allah berikan ya. Boros kita dikasih air minum. Nah, kemudian air itu jangan kita buang-buang sembarangan. Hemat airnya tersebut. Ketika kita di rumah punya keran, kita berwudu, jangan terlalu dikencangkan air wudunya itu, hemat air, hemat energi ya. Nah, kemudian ketika kita ada listrik ya di rumah, kalau tidak dipakai pada siang hari, matikan listriknya. Karena itu adalah sumber energi untuk kehidupan kita seterusnya ya, berkelanjutan. Jadi kalau teman-teman berpikir hari ini, waduh teman-teman berarti tidak berpikir panjang tentang, kita kan nggak tahu ya apakah besok ada lagi matahari bersinar. Nah, kemudian apakah besok teman-teman bisa melihat pohon-pohon yang berembun. Makanya dengan mempelajari perubahan wujud benda ini semakin meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bisa bersikap bijak dalam penggunaan sumber daya energi. Karena kan teman-teman jangan pernah kita berpikir energi ini datang sendiri, ya. Karena apa? Kalau dalam fisika, teman-teman SMP ketemu kata fisika, bukan tidak bisa diciptakan, energi itu sudah tercipta di bumi ini. Tetapi energi itu tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa berubah wujud saja. Teman-teman, dengan perubahan tadi wujud, bendanya ada 3 aja bendanya. Ada cair,
cair, padat, dan gas. Ya. Nah, cair, padat, dan gas ini adalah suatu zat yang ada di bumi ini, struktur dasarnya. Nah, ini akan mengalami perubahan bagaimana energi itu memperlakukan zat ini. Ada yang berubah dari cair jadi padat, ada padat jadi cair, kemudian ada cair jadi uap, ada uap menjadi air, kemudian ada padat menjadi gas. Nah, tinggal istilah-istilah nama tersebut yang teman-teman harus memahami ya. Yang tadinya kita review ya dari awal. Perubahan benda cair menjadi padat disebut Kemudian perubahan wujud cair menjadi gas disebut menguap. Luruskan ceritanya. Kemudian perubahan wujud gas menjadi padat disebut mengkristal. Nah, perubahan wujud cair menjadi padat disebut membeku. Nah, teman-teman, ini istilah ini yang harus teman-teman pahami berdasarkan tadi apa yang sudah kita praktekkan. Oke, kalau dari Pak Sam untuk materi hari ini cukup ya tentang perubahan wujud benda. Nah, teman-teman, tinggal nanti teman-teman pelajari lagi sehingga teman-teman akan lebih paham ya. Nanti kalau nggak ada yang masih belum paham, boleh teman-teman tanya kepada ayah dan bunda di rumah ya. Dan satu lagi sifat atau karakter yang harus ditumbuhkan itu karakter selalu ingin tahu. Kemudian ketika ingin tahu, kita mendapatkan ilmu. Ketika mendapatkan ilmu, sebelum mendapatkannya adabnya harus kita kedepankan. Maksudnya adabnya apa? Adab menuntut ilmu itu adalah ketika guru sedang berbicara atau menerangkan, teman-teman mendengarkan, menyimak dengan baik, sehingga ilmu yang kita dapatkan itu semakin berkah. Ya. Kemudian, apalagi ya? Yang satu lagi teman-teman itu ya. Dan dengan mempelajari sesuatu ilmu itu, maka kecintaan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin tinggi dan semakin menguat. Baik, dari Pak Sam itu saja. Nanti mudah-mudahan bisa ketemu lagi dengan Pak Sam dalam session pelajaran atau materi yang berbeda. Pak Sam juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan, yang sudah mau belajar. Kemudian Pak Sam juga berterima kasih kepada Bu Rama, Bu Neni, yang sudah mempersiapkan materi untuk teman-teman pada hari ini. Begitu cintanya Bu Rama dan Bu Neni itu agar teman-teman memperoleh ilmu yang berkah. Sampai-sampai Bu Rama tuh 4 hari yang lalu lah mempersiapkan ini semua itu ya untuk teman-teman. Nah, tinggal bagaimana teman-teman sebagai feedback atau timbal balik atau rasa atau balas budi kepada Bu Rama dan Bu Neni, cukup dengan teman-teman kembali mempelajari dan tadi pesan-pesan ketika mempelajari suatu ilmu itu memperhatikan adab-adabnya. Bu Rama dan Bu Neni serta teman-teman yang ada di rumah, ayah dan bunda, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata Pak Sam yang salah. Ketika ada Pak Sam menerangkan ada yang keliru, silakan nanti boleh dikonfirmasi via Bu Rama. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman, alhamdulillah Syam sudah menjelaskan dengan panjang lebar ya. Terima kasih banget Pak Syam. Kalau saya di sini menyimaknya penuh perjuangan Pak, karena sinyal. Iya, mudah-mudahan. Ya karena sinyal, jadi memang benar-benar harus ekstra gitu ya. Tadi saya sempat menggunakan 2 HP biar maksimal. Satu masih melihat yang Pak Syam praktekkan, kemudian maksimal mendengar apa yang Pak Syam jelaskan. Alhamdulillah, walaupun mungkin terkendala sinyal, alhamdulillah ada yang bisa diangkat ilmunya, tidak buat teman-teman 3,
Tapi untuk saya pribadi juga berdoa. Jadi Pak Syalam, terima kasih banget. Terima kasih banget. Kalau saya sendiri misal nggak bisa ke sekolah, Pak. Oh iya. Bu Neni ya, sama kalau Bu Neni Kalau ke mudah-mudahan sekolah sehat. mungkin saya lebih jelas ya mendengar penjelasan di Pak Syalam. Oke, siap Bu Neni. Oke, Ya, Bu Neni Burama, intinya ilahi saya. mudah-mudahan ilmunya semakin bah ya Pak ya, karena sudah mau Amin, bagi amin. dengan kita, dengan Amin. teman-teman tiga. Tidak hanya ini yang bertambah, tapi insya Allah keimanan kita juga bertambah. Tadi Syam Amin. sudah menjelaskan panjang lebar tentang materi perubahan benda dan berkali-kali mengingatkan agar kita senantiasa bersyukur dan dengan mencari ilmu juga keimanan kita tambah. Terima kasih Syam. Jazakumullah khairan katsiran. Teman-teman ucapkan apa sama Syam? Bareng-bareng. Terima kasih Pak. Didoakan doanya terkabulkan ujiannya berkah dan diberikan keturunan yang soleha. Doanya terkabul. Oke, pasang pamit ya teman-teman, Bu Neni, Bu Rama, ya dan Jujur Tia. Tasu bilang kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman ada sesi foto dulu ya. Bu Rama kita ada sesi foto ya. Bu Ram. lagi. Nah, sesi foto dulu ya. Bu Rama yang itu aja yang pandu. Jujur satu bilang kalau ada yang nggak tahu ada yang mati Allahu Ta'ala. Bu Neni yang pimpin ya. Bisa Burama. Bentar ya, teman-teman. Temannya dulu sebentar ya. Burama hitung dari 1 sampai 3. Coba teman-temannya mana senyumnya diperlihatkan. Oke, 1, 2, 3. Oke, good. Lanjut ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, good. Alhamdulillah. Barakallah. Kembali lagi ke Bu Neni ya. Terima kasih Pak Syam. Nuhun. Hello guys. Ini balik lagi bersama Dewi. Ya, silakan. Mangga Bu Neni. Kita Ini tutup mungkin ya. Bimbingnya kalau kita sekolah Halo Bu. yang bisa mendapatkan ilmu, katanya sih begitu. Haris. Ini kok kita tahu sama nih. Udah nyampe. Bu Neni. Kayaknya di Kita kembali lagi ke Bu Neni ya. Sepertinya tidak terdengar ya. Bu Neni, Assalamualaikum. Bu Neni bukan sinyalnya tapi nggak ada suaranya sih. Ya. Oke teman-teman, alhamdulillah nih sudah selesai. Gimana, seru nggak? Seru. Seru dan seru. Ya, Ya udahan. Oke teman-teman, alhamdulillah nih sudah selesai. Terima kasih banyak untuk hari ini.
Ada. Baik teman-teman, tadi set fotonya sudah. Teman-teman alhamdulillah sudah bisa mengikuti dengan baik. Mudah-mudahan aplikasinya sudah dipasang. Alhamdulillah kegiatannya berjalan lancar. Kita tutup dengan kalimah hamdalah. Akhir majelis. Asyhadu an la ilaha Ya teman-teman, sebelum meninggalkan Zoom ini dadah dulu ke teman-temannya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Buran. Terima kasih juga teman-teman. Boleh ya teman-teman. Boleh live ya teman-teman ya. Tunggu dulu ada. Ini Aisyah. Teman-teman boleh live ya. Sambil ucapkan salam dan dadah. Assalamualaikum. Nama 3857. Assalamualaikum. Maris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya.